Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan selama dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp5.632.000. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi atau 6 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp877.500 rupiah. Saldo keuangan umum Rp5.632.000. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah bapak ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan tentang pesantren kilat. Kegiatan pesantren kilat akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 2 April 2023. Kepada bapak ibu yang anak atau cucunya akan ikut serta dipersilakan untuk mulai mendaftar ke panitia atau jawab SP masing-masing. Berikut kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertugas sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Kiai Haji Dikualamin Hariri LCMA. Berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak ibu sekalian, hadirin hadirat jemaah salat isya, salat tarawih serta salat witir Masjid Al-Amin, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kultum pada kesempatan malam hari ini adalah fadilah dan adab berzikir. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, ya tentu istilah zikir sudah tidak asing lagi bagi kita. Berzikir dari kata kalau yadhkuru dzikran, yang artinya adalah mengingat. Ketika seseorang mengingat Allah, namanya zikrullah. Ketika seseorang sedang mengingat tetangganya, namanya zikrul jar, mengingat tetangga. Ya, ketika seseorang mengingat ibunya anak yatim, itu namanya zikrul janda. Nah, itu. Nah, jadi masing-masing ada zikir kepada Allah, ada zikir karena zikir itu tidak selalu kepada Allah, tergantung katanya zikru, berarti zikir kepada Allah. Jemaah sekalian, semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah fadkuruni ankurkum.
Ingatlah kalian kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kalian. Allah perintahkan kepada kita untuk agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengingat kita. Fadhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat yang banyak, wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah Subhanahu wa taala bukratan di waktu pagi, wa asilan, dan di waktu sore. Inilah perintah zikir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kemudian terkait dengan keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali anjuran mengenai keutamaan zikir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini paling tidak di antara keutamaan itu yang paling tinggi adalah satu, bahwa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dulu masuk surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan sabaqal mufarridun. Rasul sampaikan sabaqal mufarridun. Telah duluan masuk surga siapa al-mufarridun? Para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah wa mal mufarridun?" Wahai Rasul, siapa yang namanya al-mufarridun? Al-mufarridun wadzakirun Allah katsiran wadzakirat. Al-mufarridun adalah baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa zikir itu merupakan satu amalan yang nilainya lebih tinggi dibanding amal-amal perbuatan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadisnya, "Ala ummatikum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku kasih tahu amal perbuatan yang paling baik menurut kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amal perbuatan yang paling bersih, yang paling suci di sisi Tuhan yang menciptakan kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan amal perbuatan yang paling tinggi kedudukannya bagi kalian, wa khairul lakum min infaqil dhahabi wal warq, dan amal perbuatan yang lebih baik dibanding dengan kalian menginfakkan emas dan peraknya. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatajridu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal perbuatan yang lebih baik dibanding ketika kalian bertemu dengan musuh sehingga kalian bisa membunuh mereka atau mereka membunuh kalian. Qalu bala, para sahabat menjawab, "Bala, ya Rasul, saya mau. Amalan apa? Hebat banget itu maknanya." Qala dzikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amalan yang baik tersebut tidak lain adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibanding dengan jihad di jalan Allah sekalipun, zikir nilainya lebih tinggi. Dibanding dengan infak, menginfakkan harta emasnya atau peraknya, maka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah. Keutamaan yang ketiga adalah bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi jalan penyelamat bagi kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. An-Mu'adz radhiyallahu anhu, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma 'amila 'adaliyun 'amalan qattu anjalahu min 'adabillah min dzikrillah azza wa jalla." Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang hamba melakukan satu amal perbuatan yang bisa menyelamatkan dia dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah keutamaan yang ketiga, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan satu jalan untuk menuju keselamatan seseorang di hari kiamat nanti, jangan sampai disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, zikir itu ada dua, ada zikir yang sifatnya muqayyad, redaksi zikir disampaikan oleh Allah, redaksi zikir disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti la ilaha illallah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, termasuk waktu-waktu zikirnya juga ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu zikir yang muqayyad. Tetapi ada zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak maknanya kapan saja seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka seperti yang disampaikan oleh Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan ketika mereka sedang berbaring. Ini adalah zikir yang tentu mutlak, waktunya tidak dibatasi oleh Allah, tidak dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang terakhir, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah etika berzikir. Namanya etika, ada etika berpuasa, ada etika dan lain sebagainya. Sesungguhnya etika ini namanya juga etika, bukan merupakan sebuah keharusan, tapi menjadikan sesuatu itu lebih baik. Etika berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, bahwa zikir yang dilakukan mau tidak mau bismillah nawaitunya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang dilakukan seseorang tujuannya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum apapun yang dilakukan oleh seseorang mau tidak mau tujuan yang ingin dicapai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal perbuatan yang dilakukan jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amalan kita, jika kita tidak lakukan dengan ikhlas, ya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran jemaah sekalian, nanti di hari kiamat ada orang yang ahli baca Al-Quran berada di neraka, ada orang yang ahli bersedekah berada di neraka, ada orang yang ahli berjihad berada di neraka. Sampai penduduk neraka juga terkaget-kaget. Ini bukannya yang suka baca Al-Quran di masjid, yang jadi imam suaranya bagus. Ini juga sama Pak Haji, ini bukannya orang yang biasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infaknya nggak pernah tinggi, nggak tanggung-tanggung. Bukannya si fulan ini juga dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, memang si fulan ini berinfak, tapi tujuan infaknya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya dia hanya kuna jawab, diqala innahu jawab. Dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Yang satu lagi dia ahli berjihad, tetapi jihadnya dia bukan bi'ilahi kalimatillah, bukan dalam rangka meninggikan dan meluhurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tujuan berjihadnya hanya satu, diqala innahu syuja. Dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang hebat, dikatakan sebagai seorang pahlawan, orang yang pemberani. Jadi ini ya. Jadi orang yang baca Al-Quran juga sama, bukannya ini seorang imam, orang yang surahnya bagus itu. Betul. Tetapi jangan salah di saat dia baca Al-Quran. Tujuannya dia bukan li ajrillah, li wajhillah, tapi tujuannya hanya satu, qala innahu qari. Dia hanya ingin dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Al-Quran. Hadirin jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, amal apapun yang kita lakukan, maka satu standar yang paling dasar adalah hendaknya kita usahakan amal itu ya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kemudian zikir ya dalam rangka untuk ya biar rumahnya cepat laku bacaan ini gitu kan. Tujuan utama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah sekalian, ketika berzikir yang kedua adalah ayatuna ala taharatin. Zikir dilakukan dalam keadaan sedang suci. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak senang ketika beliau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau dalam keadaan tidak suci. Maka di saat berzikir kita usahakan minimal kita punya wudu. Ya minimal kita punya wudu, itu adalah sebagai zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika yang ketiga adalah mencoba mengkonsentrasikan apa yang sedang kita baca. Istighdarul qalbi ala azumatillah. Mengkonsentrasikan hati kita ini untuk mencoba menghayati keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita membaca la ilaha illallah,
maka tentu yang kita camkan bersama bahwa tidak Tuhan kecuali Allah, tidak Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, tidak Tuhan yang diminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak Tuhan yang bisa mengatur segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba hadirkan maknanya di dalam hati kita. Ketika kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir, maka yang kita pastikan adalah kita mencoba menjalani makna yang ada di dalam hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang mencukupi kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik yang diserahi ya urusan yang ada di tangan manusia. Jadi kita mencoba menghayati dan memaknai apa yang sedang kita baca. Jangan sekedar kita baca ya kemudian kita tidak tahu maknanya, apalagi baca sambil ngantuk. Ya, maka tentu yang seperti ini tidak etis ya dilakukan ya oleh seorang yang berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Qur'an diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut nama mereka, ya apabila nama Allah yang disebut di tengah-tengah mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka semakin bergetar, hati mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mau tidak mau ya ketika kita berpikir, maka kita mencoba menyelamatkan makna dan menjadikan apa yang kita baca itu ya semakin berwibawa, ya semakin takut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah jemaah sekalian, zikir yang kita lakukan antara pelan dan antara keras yang sedang-sedang saja. Ya, kalau kemudian zikir hanya di dalam hati, ya tentu itu ya satu hal yang boleh-boleh saja, tapi tidak baik. Tetapi yang paling baik adalah kita ucapkan dengan pelan di qadri ma yusmi'u nafsahu, ukurannya bisa didengarkan yang bersangkutan, bisa didengarkan sendiri. Sama halnya di saat kita sedang sholat, kita sholat berjamaah, maka ketika kita sholat berjamaah di saat imam memberikan kesempatan kepada kita untuk membaca, maka bacaannya kita baca ukurannya adalah biqadri ma yusmi'u nafsahu, ukurannya bacaan itu bisa kita dengarkan sendiri, bukan dibaca dalam hati. Soalnya kalau dibaca dalam hati, apa bedanya sholat dengan baca Quran? Kalau baca Quran, baca dalam hati terus, ya waktu doa. Tapi kalau sholat mau tidak mau kita baca. Alhamdulillah. Ya kita baca. Tetapi apakahnya adalah biqadri ma yusmi'u nafsahu, bisa didengar diri sendiri, tidak perlu biqadri ma yusmi'u al-akharin, tidak perlu didengarkan oleh yang lain, tidak perlu berisik mengganggu orang lain. Jangan sampai kita sholat berjamaah tapi bacaan kita setengah imam. Allah, nah ini namanya setengah imam. Ya, jadi setengah imam enggak, setengah imam selama yang seperti itu tentu ya tidak dianjurkan. Jadi jemaah sekalian sebagai dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri minal qaul." Dan ingatlah, sebutlah Tuhanmu di dalam dirimu dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa khifatan wa duna al-jahri, dan dibaca dengan sedang, keras juga tidak, ya kemudian pelan juga tidak. Hadirin jemaah sekalian semoga dimuliakan Allah, etika yang berikutnya adalah di saat kita berzikir kita usahakan untuk bisa menghadap kiblat. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul jihadi mastaqbilal kiblat, sebaik-baik arah adalah di mana seseorang menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting lagi harus kita pahami bersama dengan jemaah sekalian bahwa zikir itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Semakin orang itu semakin banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya semakin tenang. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan menjadi tenang di saat dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bi dzikrillah, ingatlah dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatma'innul qulub, hati-hati ini akan menjadi tenang. Bahkan ya, zikir itu kalau kita baca lebih dahsyat
dibandingnya dengan sholat sekalipun. Makanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita melakukan sholat, waqil sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat bisa mencegah ya kemungkaran, ya mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Tetapi kata Allah, wa la dzikrullahi akbar. Sungguh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akbaru, lebih dahsyat ya fungsinya untuk bisa mencegah keburukan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di sela-sela Ramadan yang masih panjang ini jemaah sekalian, kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu variasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang orang baca Al-Quran terus harian capek, maka variasi ibadahnya adalah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takbir, dengan tahmid, dengan tasbih maupun dengan yang lain. Demikian pula di saat kita sedang tahajud, mungkin barangkali bacaan Al-Quran rasa-rasanya mungkin dalam tanda kutip agak bosan sedikit. Variasinya adalah kita sela-sela dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika baca Al-Quran juga kita baca berzikir, ya kita jadikan sebagai sebuah variasi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan ibadah kita terasa lebih sempurna dan lebih nikmat dan lebih ya bisa menenangkan hati kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.